Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi manusia pembelajar, sebuah renungan. Di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah alat epistemologi berupa indera, rasio, dan hati yang dengannya manusia dapat memperoleh ilmu. Ketiga alat epistemologi tersebut masing-masing memiliki wilayah berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Indra seperti mata diperlukan untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba, hidung untuk membau, dan lidah untuk mengecap. Dari kelima indera tersebut, dua yang terpenting adalah indera pendengaran dan penglihatan. Dengan kelengkapan inderanya, manusia dapat mengamati berbagai hal seperti suara, warna, bentuk, jarak, dan lain-lain. Tetapi indera saja tidak cukup. Jika hanya indera, binatang pun punya. Alat epistemologi lainnya yang dimiliki manusia tapi tidak oleh binatang adalah rasio. Dengan rasionya, manusia potensial dapat melakukan aktivitas pemilahan, penyusunan, dan meletakkan berbagai hal pada kategorinya masing-masing. Adapun hati adalah alat epistemologi yang dengannya manusia potensial memperoleh pengetahuan yang bersifat intuitif. Manusia pembelajar adalah orang yang secara terus-menerus seumur hidupnya menggunakan alat-alat epistemologi yang dimilikinya itu untuk mengembangkan ilmu dan meningkatkan kompetensinya agar mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya serta dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Ini adalah tugas menarik bagi kecerdasan manusia pembelajar yang harus terus berlangsung hingga akhir hayatnya tanpa pernah berhenti. Jika terhenti, maka ini merupakan sinyal bagi seseorang bahwa dia hanya puas dengan ide-ide yang mungkin sudah usang. Ide-ide lama yang baik harus tetap dipertahankan. Tetapi perubahan untuk menjadi lebih baik seringkali tak terhindarkan, bahkan perlu dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. Kate Keating dalam artikelnya yang berjudul The Mindset of a Lifelong Learner mengatakan, in the most basic terms, a lifelong learner is someone who keeps acquiring new skills and capabilities well past their formal education years. Dalam istilah yang paling dasar, pembelajar seumur hidup adalah seseorang yang terus memperoleh keterampilan dan kemampuan baru melewati tahun-tahun pendidikan formal mereka. It involves not only studying new topics, but also developing an open-minded, positive attitude about the dynamic nature of the world. Ini melibatkan tidak hanya mempelajari topik-topik baru, tetapi juga mengembangkan sikap berpikiran terbuka dan positif tentang sifat dinamis dunia. Personal development continues alongside professional development. Pengembangan pribadi berlanjut bersamaan dengan pengembangan profesional. Termasuk manusia pembelajar adalah ulul albab. Dan berikut adalah ciri-ciri ulul albab sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di dalam kitab Tafsir Jalalain halaman 68, tafsir dua ayat ini adalah Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima minal ajaibi, dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, wahtilafil laili wan nahari, serta pergantian malam dan siang, bil maji'i wad dhahabi waz ziyadati wan nuqsani, dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang, la ayatin, menjadi tanda-tanda, dilalatin ala qudratihi ta'ala, tegasnya bukti-bukti atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, lidzawil uquli, artinya bagi orang-orang yang mempunyai akal, alladzina, yakni orang-orang yang na'tun lima qablahu, menjadi naat bagi yang sebelumnya, au badalun, atau badal, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring, mudtaji'ina ay fi kulli halin, berbaring artinya dalam keadaan bagaimanapun juga. Wa Ibnu Abbasin, Nur Ibnu Abbas, yusalluna kadzalik hasabat taqati, mengerjakan sholat dalam keadaan tersebut sesuai dengan kemampuan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, liyastadillu bihi ala qudrati shani'ihima, untuk menyimpulkan dalil melalui keduanya akan kekuasaan Allah. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini, al-khalqal ladzi narahu, maksudnya makhluk yang kami saksikan ini, batila, dengan sia-sia, halun abatan dalilan ala kamali qudratika, dengan sia-sia menjadi hal. Sebaliknya, semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaanmu. Subhanaka, maha suci engkau, tanzihan laka anil abati, artinya tidak mungkin engkau, Allah, akan berbuat sia-sia. Faqina azaban nar, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Menurut Syekhul Islam Profesor Dr. Thohil Al-Qudri, ada 4 aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh ulul albab, yaitu ta'akkul, tazakkur, tafakkur, dan ta'arruf. Ta'akkul adalah penalaran terhadap ayat-ayat Allah, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, yaitu makrokosmos, dan yang ada di dalam diri manusia atau mikrokosmos. Tazakkur adalah penyucian jiwa secara terus-menerus dan bertahap. Tafakkur adalah aktivitas berpikir melalui pengamatan indrawi tentang hukum-hukum penciptaan langit dan bumi, termasuk diri manusia. Dan ta'aruf adalah pengintegrasian ketiganya sehingga mereka sampai pada kebenaran yang dapat mengantarkannya kepada makrifatullah. Untuk sampai pada ilmu ta'aruf bukanlah perkara mudah, karena adanya berbagai tantangan. Diperlukan kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah. Ulul albab adalah manusia-manusia pembelajar dengan mindset berkembang.
yang menjadikan ilmu dan kompetensi sebagai prioritas utama, menyukai tantangan, dan benar-benar menjalaninya. Semakin berat tantangan yang mereka hadapi, semakin berkembanglah mereka. Mereka percaya bahwa kemampuan atau kompetensi bukanlah satu hal yang bersifat tetap, tetapi ia terus berkembang. Kehidupan adalah kesempatan bagi mereka untuk terus menyempurnakan diri. Proses penyempurnaan diri ini mereka lakukan dengan belajar dan perubahan secara terus-menerus menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Dengan terus mengasah ketajaman rasio untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengasah ketajaman intuisi dengan menjernihkan hati, dan mengasah ketajaman pengamatan tentang hukum-hukum penciptaan hingga sampai kepada kebenaran hakiki. Wallahu a'lam bishawab.